Ini masalahnya di teman-teman ada di sini nih. Ini masih ada tanda-tanda nodanya ya. Jadi gimana caranya buat ngilangin? Sekarang langsung kita pakai cara ini. Cara ini nggak membuat sepatu jadi rusak. Dan inilah perbandingannya guys. Ini masih buluk ya. Nah ini abu-abunya udah gokil nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Reza di sini. Dan di video kali ini saya mau mencuci sepatu Reebok bahan knit. Dan buat teman-teman yang punya sepatu knit atau mesh, pantengin terus. Jadi saya cuci sepatu ini karena ada teman-teman nanya di video saya yang ini. Nah, yang ini. Nah, itu katanya sepatunya merek Kangki tapi ya itu udah dicuci tapi nggak bersih-bersih. Terus ada lagi dicuci, nodanya masih ada juga. Terus kalau kehujanan gimana Kak? Sepatunya dicuci bagian dalamnya gimana? Nah, terus apa lagi ya? Pokoknya ada beberapa lah yang nanya perihal masalah sepatu knit atau mesh gitu ya. Itu knit sama mesh itu 11-12 lah bedanya. Kalau knit itu rajut, kalau mesh itu kayak jaring-jaring begitu. Tapi pada umumnya ya bahannya mirip-mirip. Jadi penanganannya juga sama. Jadi buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya biar sepatunya nggak salah cuci, nggak salah penanganan, biar nggak rusak, pantengin terus. Langsung aja kita mulai. Oke guys, kita akan segera mulai biar nggak buang waktu. Ini tali sepatunya saya udah lepas dan saya mau pakai flap shoes cleaner. Di sini juga ada varnish ya, varnish yang warna. Nah ini kalau misalnya memang nodanya bandel, saya nanti pakai varnish. Jadi kita pinggirin dulu. Kita mulai dari outsole. Seperti biasa. Jadi cuci outsole itu pasti semuanya sudah pada tahu ya. Pakai sikat yang keras. Biar kotoran di outsole ini benar-benar hilang. Langsung dilap. Kita pindah ke bagian midsole. Ini nggak lumayan kotor sih, kotor parah sih ini. Ya. Langsung pindah ke midsole. Saya masih pakai hard brush ya. Lap lagi. Nah, ya teman-teman tahu cara bersihin midsole itu kalau takut pakai sikat yang keras, takut sampai kena di bahan knitnya ini, takut benang-benangnya keangkat, microfiber dicelupin pakai cleaner. Nah, detailing begini. Nah, agak ditekan biar kotorannya itu keangkat. Nah, ini kotorannya langsung keangkat. Nah, ini langsung bersih. Bagian midsole udah selesai, kita pindah ke upper. Nah, poin utamanya itu di sikatnya, biar bahan knitnya ini nggak kenapa-kenapa ya, biar benang-benangnya itu nggak keluar, nggak copot. Pakai sikat yang lembut. Ini saya pakai sikat Colorlite. Atau terserah mau sikat apa, yang penting yang lembut sikatnya. Langsung kita sikat. Sikat perlahan, tapi sikatnya itu memutar ya, circle. Nah,
Kenapa sikat memutar? Karena itu kotorannya itu kan masuk sampai ke sela-sela ini nih. Nih. Di sela-sela ini dia bisa masukkan. Jadi diputar biar bisa menjangkau bagian sela-selanya itu. Nah, setelah udah disikat, langsung kita lap. Kita sikat dulu semuanya. Sikat, 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 sikat. Nah, kita lap lagi. Kalau misalnya ini nodanya masih ada, sikat aja lagi. Masih pakai cleaner standar. Nah, sikat lagi. Kita sikat, 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 sikat. Sikat, baru kita lap lagi. Bahan knit atau bahan mesh itu, itulah. Nah, ini masih ada kan di ujung-ujungnya. Biasa teman-teman saya pasti tahu itu di ujung-ujungnya sini. Kalau nyuci pasti masih ada nodanya, masih ada kotorannya di ujung-ujung sini. Karena kalau nggak tahu caranya, itu pasti ada nodanya, masih ada sisa nodanya. Makanya jangan di skip ya, biar teman-teman tahu cara ngatasinnya gimana. Sikat terus, sikat terus, sikat circle tapi perlahan. Jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu ditekan. Takutnya kalau ditekan, ini benang-benangnya modar semua. Kita lap lagi. Nah, dan buat teman-teman yang belum tahu, nyuci ke bagian dalamnya, ke bagian insole. Gimana? Nah, langsung kita kasih tahu. Nah, ini bagian belakang tangnya. Seperti biasa, saya cuci sepatunya, langsung dilap. Nah, di bagian dalamnya sini, cucinya begini aja. Nah, pakai sikat, masih sikat yang lembut. Karena rata-rata sepatu knit atau sepatu bahan mesh itu dalamnya ini pasti lembut. Ya. Jadi jangan pakai sikat keras. Bagian insole jangan pakai sikat insole. Kecuali bagian insole-nya itu dia nggak lembut ya. Agak keras seperti Vans, itu teman-teman bisa pakai sikat insole. Kalau pakai sikat insole ke bagian yang lembut seperti ini, kelar sudah. Robek-robek itu. Nah, langsung dilap. Nah, begitu aja. Di bagian insole, nah, saya pakai sikat ini ya, kalau light. Nah, langsung. Nah, ini bisa menjangkau sampai ujung sepatu. Kalau teman-teman rasa belum maksimal, biar lebih detail lagi, teman-teman bisa pakai sikat gigi yang lembut. Nah, tegas. Nah, nah.
Ini cara mencuci bagian dalam sepatu atau insole sepatu. Nah, setelah itu langsung kita lap. Dan akhirnya teman-teman udah selesai. Tapi masih ada sisa-sisa nodanya ya. Jadi saya putuskan pakai vanish. Nah, kita tuang dulu vanishnya. Baru langsung kita hajar. Nah, dioleskan aja dulu ya. Dioles dulu. Ke semua bagian sepatu. Dioles-oles. Seperti biasa, jangan sampai ada yang terlewati. Ini jangan dulu dilap ya. Dibiarin aja dulu. Seperti biasa. Itu diamin sekitar 15 menitan. Pokoknya kalau udah rata. Nah. Ini didiamin 15 menit. Oke guys, jangan kemana-mana. Tetap pantengin terus. Kita diamin dulu. Oke guys, jadi kita udah diamin sekitar 15 menit. Nah, kita sikat lagi ya. Pakai vanish. Nah, kita sikat lagi pakai vanish. Kita sikat lagi. Langsung kita lap. Nah, kita sikat semuanya. Kita lap lagi. Nah, ini masalahnya di teman-teman ada di sini nih. Ini masih ada tanda-tanda nodanya ya. Jadi gimana caranya buat ngilangin? Sekarang langsung kita pakai cara ini. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada noda seperti ini, masih ada noda sedikit ya. Teman-teman bisa pakai selang terus disemprot agak kenceng. Disemprot agak kenceng biar nodanya itu pada jatuh semua. Terus disikat lagi. Nah, disikat lagi. Jadi buat cara ini, dilakukan cara ini ke seluruh bagian ya. Nah, kalau misalnya ada noda juga di belakang sini, disemprot juga. Biar nodanya pada rontok, pada jatuh semua. Nah, disikat terus. Disikat terus. Nah, buat bagian dalam, kalau misalnya nodanya parah di bagian dalam, nah ini udah ada air kan. Nah, kita siram lagi. Terus kita sikat ke bagian dalamnya. Sikat terus. Bagian dalamnya disikat. Nah, pakai vanish ya, disikatnya. Disikat. Ya. Nah, ini airnya itu yang di dalam warnanya kehitam-hitaman. Nah, terus kita buang. Ya, diperas-peras ya. Kalau masih bandel, dihajar lagi. Nah, disikat lagi. Tapi jangan terlalu kencang sikatnya ya. Sikatnya perlahan, tapi memutar. Ya.
terus disemprot lagi. Jadi ini posisinya basah banget ya. Ini nah, tuh airnya jatuh. Diperas. Terus kita pakai microfiber biar airnya keserap semua. Bagian dalam kita peras lagi karena takut masih ada air ya. Cara ini nggak membuat sepatu jadi rusak. Jadi buat teman-teman jangan takut. Yang penting airnya dikeluarin dulu, diperas dulu. Diperasnya pelan-pelan ya. Nah, peras. Nah, baru ditekan-tekan pakai microfiber ke dalam sini. Nah, biar kadar airnya itu berkurang. Kalau misalnya microfibernya udah basah, itu teman-teman bisa ganti microfiber yang masih kering. Nah, ditekan-tekan pakai microfiber ya, seperti ini. Nah, kita ganti lagi sama microfiber yang masih kering. Nah, kalau teman-teman punya vacuum cleaner yang bisa nyedot air, itu bisa banget ya, lebih bagus malah. Jadi cara tadi itu alternatif ya. Kalau teman-teman di laundry sepatu itu punya alat steam, nah itu lebih bagus lagi, hasilnya lebih maksimal. Jadi saya karena nggak punya alat steam, jadi saya pakai cara seperti tadi. Ini udah berkurang kadar airnya. Setelah ini kita akan keringkan dan teman-teman bisa lihat perbandingannya, hasilnya sama yang belum dicuci ini. Jadi jangan kemana-mana, saya akan keringkan dulu. Dan saya akan kembali lagi setelah sepatunya udah kering. Dan sepatunya udah kering guys. Mari kita bandingkan. Dan inilah perbandingannya guys. Ini masih buluk ya. Nah ini abu-abunya udah gokil nih. Belakangnya bisa dilihat. Ini kotor. Ini udah bersih. Sebelah sini bisa teman-teman lihat. Ini gokil ya. Nah. Guys, sekian dulu video kita kali ini. Nanti kita diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar teman-teman semua pada tahu gimana caranya buat bersihin sepatu bahan knit atau bahan mesh. Ya, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.